Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kelas 10 ini semuanya apa kabarnya? Alhamdulillah. Oke. Kita bertemu kembali dengan pembelajaran bahasa Indonesia ya. Masih mengenai materi teks anekdot. Nah, ini sudah hadir beberapa Bapak lihat sudah hadir ya. Nah, kita akan mulai pembelajaran hari ini dengan doa terlebih dahulu. Nah, karena sudah tampil, silakan untuk ketua kelas memulai pembelajaran dengan doa terlebih dahulu. Ya, alangkah baiknya pembelajaran ini dimulai dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Rapi, mudah-mudahan pembelajaran hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ke pembelajaran, Bapak ingin ingatkan kembali pembelajaran sebelumnya. Ada yang masih ingat apa yang kita pelajari sebelumnya? Saya Pak. Ya, silahkan Yumna. Materi sebelumnya masih tentang teks anekdot Pak, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Nah betul ya, menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot yang Bapak lihat tugasnya di Google Classroom ini sudah masuk ya. Tujuan pembelajaran hari ini, nah sudah ditampilkan dalam indikator pencapaian kompetensi. Ada yang bisa membacakannya? Silakan. Saya Pak. Silakan, tolong dibacakan ya. Yang pertama adalah menceritakan kembali isi anekdot dengan pola penyajian yang berbeda. Yang kedua adalah menyusun teks anekdot berdasarkan kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Yang ketiga adalah mempresentasikan teks anekdot dengan intonasi dan ekspresi yang tepat serta saling memberikan komentar. Kita masuk ke inti pembelajaran. Nah, di sini Bapak akan tayangkan ya atau tampilkan sebuah contoh teks anekdot yang baru ya, yang belum pernah ditampilkan pada pembelajaran sebelumnya. Ada yang bisa bantu bacakan? Saya Pak. Ya, silakan Sana ya. Antara pencuri sandal dan koruptor. Di suatu persidangan, seorang hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara terhadap Bagus, seorang pemuda berumur 23 tahun. Bagus terbukti bersalah mencuri sepasang sandal di masjid. Loh, Pak Hakim, sepasang sandal itu hanya berharga 30.000 saja, mengapa saya dihukum 5 tahun penjara? Sedangkan para koruptor lebih ringan hukumannya, padahal uang rakyat yang mereka curi jauh lebih banyak, kata Bagus. Anda merugikan satu orang senilai 30.000, sedangkan koruptor merugikan 200 juta orang dengan korupsi sebanyak 2 miliar rupiah. Hitung-hitung, kerugian setiap orang hanya 10, jauh Hakim. Lalu apalagi? Nilai tindakan Anda jauh lebih merugikan, maka Anda saya hukumi lebih berat dari koruptor, jawab Hakim tegas. Bagus pingsan setelah mendapatkan penjelasan Hakim. Bagus Sana ya. Nah, ini pembelajaran hari ini justru kita akan berlatih ya, mengubah yang bentuknya dialog menjadi narasi. Nah, atau sebaliknya. Nah, misalnya ini Bapak tampilkan kembali. Ini ada sebuah kuis. Nah, dalam kuis ini dikatakan untuk dapat lebih memahami bagaimana penggunaan kalimat langsung dalam anekdot yang disajikan dalam bentuk dialog dan dalam bentuk narasi atau pola penyajiannya ya. Lalu lakukan kegiatan berikut ini. Nah, ini tugasnya untuk kalian. Ubahlah penyajian anekdot berjudul bercerita ya judul. Dari bentuk dialog ke dalam bentuk narasi seperti penyajian anekdot antara pencuri sandal dan koruptor. Artinya di sini Bapak tampilkan. Nah, ini contoh dialog ya, contoh teks anekdot dengan pola penyajian dialog ya. Ada ceritanya memang, kemudian ada pembukaan di sini ya. Ada pengemis di sini titik 2. Nah, ini kata-katanya ada anak muda titik 2 ini.
Nah, ini dialog-dialognya ya antara anak muda dan pengemis. Nah, bentuk dialog ini dalam tugasnya itu diminta dirubah menjadi bentuk narasi seperti ini. Nah, kalau narasi kata-katanya dulu ya, baru di sini ada kata bagus ya. Kemudian jawab Hakim. Tanya bagus heran, bisa ya? Tugasnya paham ya? Mengubah bentuk dialog, pola penyajian dialog ke dalam pola penyajian narasi seperti ini. Bisa ya? Halo? Bisa, bisa. Bisa ya. Nah, ini Bapak kasih waktu untuk tugas ini selama 15 menit ya. Kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan tugas mengubah teks anekdot yang berjudul sedekah. Nanti Bapak kirim ya teks sedekahnya di WA Group. Nah, kemudian ubah menjadi bentuk narasi. Bisa ya? Paham? Paham. Nah, baik. 15 menit dari sekarang dimulai. Bapak tunggu mengirim tugasnya via WA saja ya. Setelah 15 menit sudah mengerjakan semuanya? Sudah. Ada yang bisa mempresentasikan? Satu orang saja coba. Saya, Pak. Nah, silahkan Yumna. Dengan lisan saja ya, coba. Alkisah, ada seorang pengemis tua yang sedang meminta-minta pada satu orang anak muda. Nak, sedekahnya nak, kata pengemis tersebut. Anak muda itu lalu mengambil uang 10 ribuan dari sakunya. Kembalikan 5 ribu ya Pak, harapnya. Bapak pengemis kemudian menjulurkan mangkuk yang berisi uang kembalian. Ini nak kembaliannya. Loh Pak, kembaliannya kok 7 ribu, banyak amat, tanya si pemuda heran. Oh nggak apa-apa nak, anggap aja saya sedekah. Nah, itu ya. Nah, Bapak ini akan tantang kalian untuk menyusun teks anekdot ya sesuai dengan indikator yang kedua, menyusun teks anekdot berdasarkan kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Nah, ini tugasnya ya. Kuis yang kedua, cobalah menyusun anekdotmu sendiri. Tema yang digunakan bisa kejadian sehari-hari dari perilaku orang terkenal. Jangan lupa memerhatikan isi dan kebahasan dari anekdot yang kamu susun. Jadikan gambar berikut sebagai ide cerita. Ini gambar yang pertama ya. Kemudian ini ada pajak. Nah, kemudian ini juga perilaku kekinian ya. Dari beberapa gambar ini. Nah, boleh juga menggunakan tabel ya seperti ini untuk menyusun teks anekdotnya dan kirimkan tugasnya selama 20 menit ya. Bisa pilih satu saja ya. Dari salah satu gambar saja pilih. Atau punya ide lain juga boleh lah, bebas. Yang penting ada produk teks anekdot. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Kalau bisa dipahami 20 menit dari sekarang Bapak kasih waktu untuk mengerjakan teks anekdot ya. Coba istiqomah dulu lah ya. Atau siapa dulu? Didan ya. Didan sudah mengirim, Didan. Nah, ini. Ya, Pak. Ini Didan ya. Silakan presentasikan, Didan. Judulnya pajak sembako. Di sebuah warung kopi, dua orang bapak-bapak sedang berbincang. Pak Ijo, tahu nggak, katanya utang negara kita makin hari makin membengkak saja, kata Sebeni membuka percakapan. Emang berapa utang negara kita itu, Bun? Itu, Ben? Tanya Pak Ijo. Dengar-dengar sih, udah 6.000 triliun. Wah, banyak juga ya. Bagaimana negara bisa bayar sebanyak itu, Ben? Tanya Pak Ijo lagi. Katanya sih akan ada pajak sembako, pajak biaya pendidikan, dan pajak apa ya? Jawab Sebeni sambil mengingat-ingat. Jangan-jangan kopi yang kita pesan kena pajak juga, Ben? Waduh, gue jadi ngutang kopi lah kalau gitu, ucap Sebeni sambil berlalu meninggalkan warung kopi. Kemana, Ben? Ini kopinya udah jadi. Waduh, gawat, saya mesti bayar double ini, ucap Pejo dengan bingung. Nah, ini percakapan di warung kopi. Bagus nih ya, karyanya istiqomah ya. Judulnya Selamat Hari Ibu. Nah, silakan istiqomah dipresentasikan.
Judulnya Selamat Hari Ibu. Rosa sedang bersantai di kursi depan TV sambil memainkan HP. Rosa, tolong bantu ibu ya, jemur pakaian yang sudah ibu cuci. Ini ibu masih harus cuci piring, kata ibu dengan nada halus. Sebentar bu, Rosa masih sibuk daring, ucap Rosa mengabaikan perintah ibunya. Kak Rosa, emangnya sibuk daring apa? Tanya Ernie adiknya. Ini kakak lagi bikin status selamat hari ibu di medsos kakak, kata Rosa santai. Ernie hanya geleng-geleng kepala kemudian menemani ibunya mencuci piring. Udah. Nah, gitulah ya kelakuan netizen zaman sekarang ya. Sekarang, Ya sekarang. singkatan PPKM. Di saat malam menjelang pelebaran, Said, jualan belum ada penglaris sudah disuruh tutup sama Satpol PP. Yuda, ya kan kita harus taat aturan pemerintah yang sedang menjalankan PPKM. Said, emang singkatan apa PPKM itu, Dak? Yuda, PPKM itu singkatan dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Said, oh kalau begitu kita juga bisa bikin komunitas PPKM. Yuda, maksudnya Said, PPKM itu maksud saya perkumpulan pedagang kehabisan modal. Yuda, haha miris. Miris ya. Ini lucu Kak. Ada humornya ya. Tugasnya dari 3 dulu, coba dikomentari mengenai presentasi tadi. Apakah sudah bagus atau gimana lah. Coba ada yang berkomentar atau memberikan tanggapan mengenai 3 orang yang mengerjakan teks anekdot yang sudah mempresentasikannya tadi. Silakan. Ya silakan Rapipah. Teks anekdot yang dipresentasikan sudah bagus. Ada kritikan dan berdasarkan kejadian nyata dan juga menyangkut tokoh publik juga masyarakat orang banyak. Oke, bagus itu ya pendapatnya Rapipah. Ada pendapat lain silakan mengenai presentasi tadi. Meskipun karya yang tadi dipresentasikan sudah bisa disebut teks anekdot, perlu analisis lebih detail mengenai struktur dan kaidah kebahasaan yang digunakan, Nah, Pak. betul Rapi ya. Coba tuh Rapi analisis nanti ya. Coba ada yang bisa menyampaikan rangkuman pembelajaran hari ini atau simpulannya? Siapa? Bisa, Isti, Pak. silakan Isti. Boleh, Sob. Jadi rangkuman untuk pembelajaran hari ini, berdasarkan pembelajaran hari ini dapat dirangkum hal-hal sebagai berikut. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Dari tujuan ini kita dituntut untuk mencapai indikator pencapaian kompetisi yang pertama yaitu menceritakan kembali isi anekdot dengan pola penyajian yang berbeda. Buktinya tadi kita diminta untuk mengubah pola penyajian dialog menjadi narasi. Kedua, menyusun teks anekdot berdasarkan kajian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Buktinya tadi kita diminta untuk membuat teks anekdot dari gambar-gambar kejadian nyata yang terjadi di negeri kita. Yang terakhir, mempresentasikan teks anekdot dengan intonasi dan ekspresi yang tepat serta saling memberikan komentar. Hal barusan kita lakukan meskipun tidak semuanya karena keterbatasan waktu. Sekian. Bapak ingin menanyakan bagaimana kesan pembelajaran hari ini. Ada yang bisa menyampaikan? Saya terkesan dengan pembelajaran hari ini, Pak, karena ternyata teks anekdot yang lucu dan sederhana saat ditugaskan untuk membuatnya perlu lumayan pemikiran yang serius. Apa sih manfaatnya kita belajar hari ini mengenai menulis teks anekdot atau menciptakan kembali teks anekdot? Saya, Pak. Silakan Hisani. Manfaat pembelajaran hari ini sangat bermanfaat karena kita belajar menciptakan teks anekdot yang berguna untuk menyindir dengan cara halus sekaligus menghibur. Pembelajaran ini semakin mengasah keterampilan menulis kita. Ini nanti Bapak akan tilai ya seluruh tugasnya. Nah, kemudian untuk rencana pembelajaran selanjutnya
mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat ya. Nanti kita belajar mengenai cerita rakyat. Sekian saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ditutup dengan doa, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu alaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.